Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kata ibu tadi agak terlambat karena harus menjemput dulu anak-anak. Qadarullah ya. Gimana kata ibu? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi dari kajian sirah hari ini ya. Bukan hanya sirah kronologis, tapi juga sirah tentang fikih sirahnya atau hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan sirah. Apa hikmahnya kalau kita belajar sirah? Di antaranya adalah, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Di antara hikmahnya kita belajar sirah kemarin sudah dibahas, ada 4. Apa aja? 1, dapat kewaji. Dapat ngarolong ibu-ibu tarungu nyatet, siap-siap nyatet atau apa? Dapat apa? Inspirasi. Dapat motivasi. Dapat solusi. Dapat apa lagi? Ini yang kita penting. Dapat prediksi. Kita bisa tahu kejadian yang akan datang itu dari sirah. Kenapa? Karena bumi tidak hanya berputar pada porosnya saja, Ibu. Bumi selalu mengulang sejarah yang sudah ada. Itu kenapa di Al-Quran selalu dikisahkan kisah-kisah orang terdahulu. Kenapa? Banyak di Al-Quran dengan ayat-ayat pembukanya, hal ataka haditsu Musa, itu kan sirah. Kemudian kisah apa lagi? Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Yunus, itu sirah kan? Sirah itu kan kisah. Apa hikmahnya? Biar kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Karena kejadian tersebut itu sama nanti akan terjadi lagi kalau kita melakukan kesalahan, sama seperti di kisah tersebut. Paham maksudnya di sini? Masya Allah. Masih tentang kisah-kisah yang terjadi pada saat perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini panjang ya kisahnya, karena di dalamnya tuh perangnya emang nggak jadi, tidak ada normal perangnya, tapi setiap perjalanannya ada hikmah baru, setiap perjalanannya ada pelajaran baru. Dan kita akan bercerita atau berkisah tentang wasiat Rasulullah untuk pasukan di perang Tabuk saat itu yang melintasi rumah batu kaum Samud. Kita tahu kan kisah tentang kaum Samud. Gimana kisahnya tuh? Kaum Ad dan kaum Samud ada di Quran surat apa, Bu? Al-Qamar ada, Masya Allah. Apalagi yang paling populer? Wasamud alladzina jabu sokhra bil wad. Quran surat apa? Al-Fajr tuh. Masya Allah. Di Al-Qamar juga ada, betul. Ada di Al-Qamar kaum Ad, di Al-Fajr kaum Samud. Kenapa Ad dan Samud ini selalu beriringan? Ad, Samud. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sepertinya wajah-wajah tidak tahu, tawadu sekali langsung narunduk. Karena kaum Ad dan kaum Samud berasal dari bangsa Arab sendiri, Bu. Berasal dari Jazirah Arab sendiri. Dan paling dekat dengan Mekah. Maksudnya
paling dekat dengan Mekah gimana? Kalau kita berbicara tentang kaum Nabi Musa, Bani Israel, orang-orang di Mekah itu jauh jaraknya dari mereka, dari ke Syam, ke Palestina, ke Suriah. Musa ada di Mesir kisahnya. Ini Samud di mana, Bu? Cuman 2 jam lamun naik mobil ke kaum Samud dari Madinah. Berarti dekat ya, Bu ya? Karena masih jazirah Arab. Kenapa diceritakan kisah kaum Samud kepada orang-orang jazirah Arab? Mau dia beriman atau tidak, Islam atau tidak, mereka jazirah Arab tahu kisah tentang rumah-rumah batu kaum Samud yang bahkan sampai saat ini masih ada. Dan luar biasanya sekarang kawasan itu dibikin hotel, luar biasa ya. Kita akan lihat kisahnya. Wasiat Rasulullah untuk pasukan saat melintas rumah batu kaum Samud. Dikisahkan ada yang bernama sahabat Rasulullah bernama Abu Qabsyah Al-Ansari. Diulangi, Abu Qabsyah Al-Ansari. Kalau dengar kata Al-Ansari berarti dari mana? Kaum Ansar, berarti orang mana? Orang Madinah. Dan FYI nih ya teh, kata Rasulullah, ilmu itu dipelihara di Madinah, murni di Madinah. Sumber ilmu itu datang dari Madinah. Itu salah satu doa yang diminta untuk orang-orang Ansar. Kalau para pemimpin itu munculnya di Quraisy, ilmu itu terjaga di Madinah. Ilmu yang paling murni itu terjaga di Madinah. Dan itu berkat doa Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau kita misalnya sekarang sudah tidak tergapai ya cita-cita tersebut, mudah-mudahan anak keturunan cucu kita ya ada yang bisa menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah. Nah, di sanalah sumber ilmu yang murni, yang belum tercampur ideologi-ideologi yang lain. Berkat doa dari Rasulullah SAW. Abu Qabsyah Al-Ansari menuturkan, yang bercerita berarti orang Ansor. Saat perang Tabuk, kaum muslimin berlarian memasuki rumah-rumah batu milik kaum Samud. Jadi kalau kita mau lewat ke Tabuk, ibu nanti akan ngelewatin dari Madinah itu ngelewatin daerah namanya Al-Ula, nama-namanya. Tahu Bu? Al-Ula. Ada yang tahu ngacung atau Bu? Itu rame di medsos, Bu. Hebron, daerah Hebron. Al-Ula, Bu. Sekarang didirikan mansion, bangunan yang full kaca jadi. Full kaca. Tidak ada tumbuhan apapun, warna teh oranye semuanya saking ku batu-batunya. Tapi nggak panas, nggak gersang, luar biasa ya. Kemudian kita warna oranye teh keskebul, bulek warna itu tidak, Bu. Kalau ibu mau lihat nanti bisa di medsos cari Al-Ula, ada tuh. Dan bahkan ada satu influencer yang bikin konten di sana, Bu. Padahal Rasulullah ini wasiatnya Rasulullah, wasiatnya ya. Abu Qabsyah ini menceritakan bahwa kaum muslimin berlarian memasuki rumah-rumah batu milik kaum Samud. Hal itu lalu terdengar oleh Rasulullah. Hingga kemudian sholat berjamaah dikumandangkan. Abu Qabsyah berkata, aku pun mendatangi Rasulullah. Di saat itu beliau tengah memegang unta. Kemudian beliau berkata, kenapa kalian memasuki kediaman orang yang dimurkai Allah? Satu, tuh hikmahnya. Kita dapat inspirasi dari kisah ini bahwa ternyata tidak boleh memasuki tempat orang-orang yang sudah dilaknat dan diazab. Namun ada di Indonesia jadi naon, Bu? Terus jadi naon, jadi patilasan sih gak nama, Bu ya. Namun orang-orang di Indonesia udah jadi tempat keramat, Bu. Tidak boleh
berlama-lama, melihat takjub kepada tempat di tengah-tengah orang yang dimurkai oleh Allah. Karena kaum Samud itu dihancurkannya oleh apa, Bu? Di Al-Quran banyak. Ini para penghafal Al-Quran udah lewat tuh kisahnya. Kisah kaum Samud oleh apa, Bu? Kalau kaum Hud oleh angin. Samud, ayo apa? Karena apa mereka diazab? Bujangan, hujan batu, hujan deras, hujan deras. Kamari atuh hujan deras. Apa, Bu? Puputeran, guntur keras, suara yang memekakkan telinga, Bu. Suara yang memekakkan telinga. Oh, semuanya ada. Karena apa mereka diazab, Bu? Karena apa kaum Samud diazab? Karena ada di kisah Quran surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah gitu. Kisah tentang apa? Unta. Karena menyembelih untanya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu dikirimkan mukjizat. Seekor unta betina warna merah. Wah, unta merah nih, Bu, yang ketika diambil air susunya tidak pernah mengering, jadi sebuah mukjizat. Ternyata malah disembeli. Akhirnya Allah turunkan azab karena kedurhakaan kaumnya. Diturunkanlah guntur keras, petir keras yang menyambar, memekakkan telinga sampai kebayang, Bu, telinga mereka berdarah. Nggak kuat menahan itu semua, akhirnya Allah azab. Kemudian seseorang menjawab, kami kagum pada mereka, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mau aku ingatkan kalian pada yang lebih mengagumkan dari hal itu? Kalau kita lihat, Abi baru lihat kontennya aja, Bu, ya. Al-Ula itu, wah, luar biasa, Bu. Kaum Ad dan kaum Samud itu adalah salah satu kaum yang original apa, Bu? Original Arabnya. Kalau sekarang banyak campurannya, ya. Original Arabnya. Nama orang Arab nikah seorang Eropa, jadi gitu. Original Arabnya, jangkung, badak, porsinya. Mereka punya tubuh yang tegap kuat, yang dihormati oleh kaum-kaum yang lain, tapi menjadikan mereka sombong. Sampai mereka, Bu, bikin rumah teku kita namanya bisa berbulan-bulan. Mereka gunung dipahat, Bu. Gunung dipahat jadi hal-hal yang indah. Coba nanti lihat, Ibu, ya. Pasti takjub. Panton lagi, Bu, segununget, kebayang orangnya segimana tingginya. Ini mah tuh, Bu, panton 2 meter jadi jendela barena, ventilasi itu tinggi, Bu. Masya Allah, Abi lihat kontennya. Wah. Kata mereka, kami kagum pada mereka, wahai Rasulullah. Rasulullah malah membalikan kembali, mau aku ingatkan kalian pada apa yang lebih mengagumkan dari hal itu. Kemudian seseorang dari keturunan kalian, ia mengabarkan kejadian-kejadian sebelum kalian, padahal ia baru muncul setelah masa kalian. Karena itu tetaplah istiqomah dan meniti kebenaran, karena sungguh Allah tidak peduli sama sekali untuk menyiksa kalian. Kelak akan datang suatu kaum, mereka sama sekali tidak membela diri. Kemudian Ibnu Umar berkata, orang-orang bersama Rasulullah singgah di kawasan kaum Samud, rumah batu, meminum sumur mereka dan membuat adonan dengan air itu. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk membuang air yang mereka ambil dari sumur-sumur itu. Intinya nggak boleh berlama-lama, nggak boleh ngerasa takjub pada orang-orang yang lebih dimurkai oleh Allah. Kalau bangunan itu membuat kita takjub, siapa yang bisa bikin kita takjub, Ibu?
Siapa ya yang menciptakan orang yang bisa membangun itu? Harusnya kita lebih takjub kepada penciptanya. Lihat bangunan, wah ini hebat ya arsiteknya. Siapa yang lebih hebat daripada arsiteknya berarti? Yang membuat arsitek itu. Masya Allah ya. Tuh bagaimana kaum muslimin itu selalu berdialog iman, memunculkan hikmah-hikmahnya dimanapun, kapanpun. Sama ketika kita mengkaji buku Ta'limul wal Muta'alim tuh, seorang penuntut ilmu itu harus bisa ngambil hikmah dalam setiap situasi, kondisi, harus bisa ngambil hikmah. Gak ukur cuma oh masya Allah, wah hebat, subhanallah, hanya pikiran-pikiran omong kosong, tidak dapat ilmu baru dari hal yang tersebut. Lihat hal yang menakjubkan, masya Allah, gimana nanti surga lebih indah mungkin ya. Hal-hal itu dialog-dialog iman dalam hati, memunculkan keimanan, menaikkan ruh lagi, ruh keimanan. Lanjut, berapa menit lagi? Aduh udah habis. Kenapa ini? Tidak ada tukang gehu lagi, kalem ya. Ya teranina, oke. Si ibu-ibu milarian itu, iya gehu udah ini, silahkan ya. Jadi orang-orang bersama Rasulullah singgah di kawasan kaum Samud, rumah batu, meminum sumur mereka dan membuat adonan dengan air itu. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk membuang air yang mereka ambil dari sumur-sumur itu dan memberi makan unta yang hanya memiliki sedikit air susu. Beliau memerintahkan mereka untuk meminum air sumur yang didatangi unta. Kemudian Rasulullah bersabda, jangan memasuki tempat-tempat tinggal orang-orang yang menganiaya diri sendiri kecuali dengan menangis dan takut tertimpa siksa seperti yang menimpa mereka. Berarti rulesnya tepat. Kita datang ke sana jangan tanpa ilmu. Maksudnya gimana? Wah hebat, keren, cuman foto-foto aja bu, mengagumi. Dilarang bu. Dan larangan Rasulullah berarti sebuah apa bu? Larangan Rasulullah berarti sebuah hukum, sebuah ketentuan. Tidak boleh tuh. Sama samina wa ata'na kepada Rasulullah. Kecuali kita datang ke sana dengan menangis. Dan dengan apa tadi? Dan takut sampai tertimpa siksa seperti yang menimpa mereka. Kalau bangunannya saja ada, berarti yang menciptakannya ada kan? Yang bikinnya ada. Berarti kaum Samud ini nyata atau fiktif? Nyata. Dan diceritakan beberapa kali di Al-Quran tentang kisah kaum Samud ini. Di Quran Al-Ghasyiyah, kemudian di Quran surah Al-Fajr tadi, di Al-Qamar ada lagi, dan masih banyak lagi kisah-kisahnya. Kemudian lalu beliau memacu unta beliau dengan keras agar cepat melintasi tempat-tempat tersebut. Jadi Rasulullah nggak mau berlama-lama, tidak mau takjub walaupun tempatnya indah teteh. Dan luar biasanya sekarang dibikin hotel di sana teh ibu. Sebenarnya berarti memang kita teh sudah jauh dari samina wa atona kepada Rasulullah. Takzim kita kepada Rasulullah sudah jauh orang-orang teh dari rasa takut kepada Allah. Ditantang tuh kata Rasulullah, jangan deket-deket jauh, malah dibikin hotel. Walaupun hotelnya tuh bagus bu, masya Allah ya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Seperti itulah manhaj Rasulullah, manhaj itu jalan. Seperti itulah manhaj Rasulullah untuk mengarahkan sahabat bisa memetik pelajaran dari kampung halaman kaum Samud, mengingat murka Allah kepada yang mendustakan Rasulnya. Karena apa mereka dihukum? Karena mereka mendustakan Rasul. Sok coba hitung-hitung kita berapa kali kita mendustakan Rasul kita, tidak taat dan tidak patuh kepada Rasul kita. Ada azab datang tidak bu? Nggak ada ya.
Nggak ada ya, itu karena doa Rasul. Rasulullah meminta untuk tidak mengazab kaumnya, meminta keselamatan untuk kaumnya. Masya Allah ya. Lanjut, coba Bu, kalau kita ada di zaman Nabi Nuh, apa yang Nabi Nuh doakan di Quran surat Nuh? Ya Allah, jangan sisakan orang-orang yang kafir satupun di muka bumi. Oh, udah musnah memang dengan Bu kita tanya. Tapi Nabi Muhammad apa memintanya? Jangan sisakan, jangan diazab kaumnya. Jangan sampai lupa mengambil pelajaran dari tempat-tempat tinggal yang sudah tidak berpenghuni, sisa-sisa bangunan kuno. Rasulullah melarang para sahabat untuk memanfaatkan apapun yang ada di kawasan itu, bahkan air sekalipun, agar pelajaran itu tidak luput dari mereka. Jadi mau kita mau walawal barot ya, benci kepada apa yang Allah benci, ikut benci. Kemudian Rasulullah bahkan memerintahkan mereka untuk menangis dan memaksakan untuk menangis agar terpengaruh oleh siksa Allah. Kalau kita gak bisa nangis, tangisi. Kenapa kita nggak bisa nangis? Ada hese nangis, ya sok nangis. Kenapa kita nggak bisa nangis? Saking sekeras apa ya hati kita sampai ketika melihat tempat yang Allah pernah azab, kita nggak nangis. Nah, kalau kita mau ke al-ula, berarti kita harus nangis di sana, Bu. Nanti kalau pas umrohnya, ayo nyobiang yang ningali ke bangunan kaum Samud. Ayo, amin ya Bu ya. Di sana naon Bu? Nangis gitu. Nangis, disuruh nangis. Andai saja mereka melintas tempat-tempat tersebut seperti yang kita lakukan saat ini saat mengunjungi tempat-tempat tersebut, niscaya mereka mendapatkan murka Allah. Sebab orang-orang terdahulu menyaksikan beragam mukjizat dan tanda-tanda kenabian secara langsung, menyaksikan berbagai hal ajaib, namun hati mereka keras dan menyepelekan hal-hal tersebut. Kenapa masuk ke sana itu dilarang? Kenapa Bu? Karena apa bedanya kita dengan kaum yang diazab tersebut? Kalau kita datang ternyata tidak mendapatkan hikmah, tidak merasa takut, padahal itu sebuah mukjizat, sebuah tanda kebesaran Allah bahwa Allah pernah mengazab tempat itu. Terus kita biasa aja itu. Sama seperti kita datang ke kuburan, seolah-olah kita nggak akan mati. Oh, itu makam saha. Pernah gitu Bu? Nggak pernah menangis itu. Ya Allah, nanti kita yang menyusul ya. Sedangkan Utsman bin Affan itu ngangguk-guk Bu di makam. Sahabat nanya, ya Utsman, itu makam saudaramu? Bukan. Itu makam siapa atuh? Aku hanya menangisi bagaimana aku yang di sana nanti kelak. Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Cik Utsman teh, saya memang sudah dijamin masuk surga, tapi saya tidak pernah mendapatkan jaminan saya mendapatkan nikmat kubur. Saya tidak diazab kubur. Luar biasa ya. Jadi iman orang-orang zaman dahulu tuh amazing Bu, luar biasa. Saking seringnya mereka mentadaburi setiap tempat. Jadi bukan ngelarang berziarah kubur ya. Maksud dari berziarah kubur itu adalah supaya kita zikrul maut, bukan nyekar. Bukan hanya hal-hal yang sepele seperti itu. Karena mau doa dimanapun nyampe insya Allah. Tapi maksud kita harus ziarah kubur itu teh pengingat diri bahwa kitanya nanti kelak yang akan mati. Tapi kalau kamu fotoan, ayah, ibu, izinkan anak, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa. Lalu apa? Kalau ternyata bukti seperti itu saja tidak menggugahkan hatinya, bagaimana orang-orang terdahulu langsung lihat nabinya gitu Bu, dan mereka menolak. Nah, apa bedanya? Apa bedanya dengan kita yang menolak mukjizat Nabi secara langsung itu ya. Jadi
dilarang keras ke sana karena bisa tipis sekali perbedaan kita dengan orang kafir. Karena itu mereka layak mendapatkan sisa dan tertimpa siksa serta murka Allah yang mereka cemooh. Closing statementnya, kisah umat-umat terdahulu disampaikan Allah kepada kita dengan tujuan agar kita bisa memetik pelajaran dan teladan. Itu tujuan kenapa kisah selalu disampaikan. Sok aya ngadongeng aya ceritanya, faktanya. Saat kita menyaksikan langsung kampung-kampung halaman tempat murka dan siksa pedih Allah menimpa mereka, pelajaran yang kita petik harus lebih kuat, lebih dalam, dan takut pada murka Allah seharusnya lebih kuat. Berarti itu teh benar-benar kejadian. Jangan terakhir, karena itu Nabi menutup diri dengan baju. Nabi menutup diri dengan baju saat melintas kampung-kampung halaman kaum yang dilaknat dan dimurka tersebut. Beliau mempercepat langkah kendaraan beliau dan bersabda kepada para sahabat, jangan memasuki tempat-tempat tinggal orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri kecuali dengan menangis dan takut tertimpa siksa seperti yang menimpa mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap kata Ibu. Hikmahnya buat kita, ya ternyata hindari tempat-tempat yang seperti itu. Jangan taklid buta. Tahu taklid buta, Bu? Apa taklid buta? Ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Wah, ada rame ke sana juga, pengen lihat popotoan. Jangan. Rasulullah juga melarang kecuali datangnya ke sana dengan keadaan menangis dan bertambah takut kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.